Halo guys, balik lagi bersama saya Ratman. Hari ini saya ada di Cibinong, di tempatnya Haderet, di tempatnya Bang Doni. Ya. Gimana kabarnya Bang? Halo, baik, baik banget. Ini kita mau lihat koleksinya ke sini Bang. Kita jauh-jauh dari Tangerang ke sini Bang. Siap. Mau melihat koleksinya. Di sini memang pas saya datang serem-serem loh koleksinya. Sayur ya? Enggak lah, ini serem-serem semua ini ikannya. Oke Bang, kita mulai ikan yang ini Bang nih. Ini ukuran berapa gini Bang? 51,5 sih, kebetulan kemarin belum lama diukur. 51,5 ini ya. Ini udah ke kontes belum yang ini? Belum. Ini masih bahan. Kalau ini masih Di bahan. kelas L warnanya masih kurang lah. Oh, ini udah masuk L ya? Ya udah masuk L. Tapi kriteria ikan ini gimana nih? Oke lah, ekornya dapat, bodi kotak. Ya ikan poin lah, bukan yang ikan mewah gitu, tapi Ikan poin poinnya ya, adalah ikan poin. rapi ikan ya. Ikan poin sama ikan mewah itu apa bedanya? Gimana? Beda ya, kalau kita sih biasa bilang kalau mewah tuh ya kayak yang ekor besar banget, dayung panjang kayak gitu. Kalau poin sih lebih ke arah overallnya gitu ya, dari poin di kepalanya, dari ujung sungut lah, dari dayung, dasi, ekor, layar, bentuk bodinya, kerapiannya kayak gitu. Jadi keseluruhannya. Oh, jadi keseluruhannya ya. Dan ini teman-teman, Bang Doni ini salah satu anggota dari CP Tiga Naga juga. Betul. Ya. Dari CP Tiga Naga. Yang di sini itu khusus ikan-ikan gede apa gimana kalau di sini? Nggak juga sih, cuman di sini memang rata-rata medium ke atas sih ya. Medium ke atas ya. Kecil medium sih di sini. Keren. Lanjut Bang, ikan ini, gila ini keren banget ini. Ya. Ini ukuran berapa ini? Ini 47,5. 47,5 ya. Ya, Ini kelas dayungnya panjang banget. yang benar. Kalau ini memang dayungnya mewah ya. Iya, Dibilang mewah banget. Mewah dayungnya. Ini bukan dayung iblis, dayung apa sih? Dayung setan Dayung kali ya, setan. Yang biasa bilang dayung setan ya. Bisa kali ya masuk dayung setan kali. Masuk, Tapi ya. ada sih yang di atas yang lebih panjang lagi. Ada lagi yang lebih panjang. Kayak yang biasa orang bilang dayung setan. Cuman ini juga kayaknya udah masuk deh karena udah sampai anus juga nih. Udah sampai anus juga ya. Ini ngeri kali nih, ini namanya dayung setan ini namanya. Warnanya juga enak banget ya, Bang ya. Bener, kalau ini base-nya bersih sih ya. Jadi kecilnya tuh dia metaliknya tuh metalik pasir gitu. Jadi hasilnya begini, warnanya terang, cerah. Terang kayak gini ya. Ini tanning 24 jam nggak ini? 24 jam. 24 jam. Cuman tanning ini ya? belum lama trainingnya. Belum lama ini ya. Baru 4 bulanan lah. 4 bulan 5 bulan. Kalau ini dia masuk nggak untuk apa? Masuk sih. Kriteria kontes masuk? Masuk sih. Masuk ya. Ya tergantung lawan aja nanti di sana. Kalau lawan ya lawannya kebetulan juga ya. momentumnya dapat yang ngeri-ngeri ya, Iya. ya lewat ya. Tapi kalau lawannya sekelasan yang kemungkinan bisa. Kemungkinan bisa ya. Oke Bang, kita lanjut Bang. Kita ikan selanjutnya Bang. Ini teman-teman di rumah pasti penasaran nih karena tadi kan dia nih merah-merah banget, ikannya gede-gede banget nih. Wah ini nih, Iya. gede banget ini. Ini 57 sentian lah ya. 57 sentian ya. Wah keren, ekornya gila gede banget. Bener, ini ya buat nantinya masih lama lah ini. Ini setahun lagi lah baru turun. Kalau dari anatomi sih oke lah ya, tinggal warnanya kita harus kejar Mas Yan. Karena XL. Ini atas udah 55. masuk XL ya? XL, kecuali di beberapa kontes sekarang kan ada perubahan size tuh. Jadi dia nggak ada XL-nya, cuman L-nya 50 up. Jadi ini masih 50. masuk L kalau di beberapa kontes yang lain. Tapi kalau di kontes yang rutin kayak ACI, ACS itu dia sudah XL. Karena Udah XL 55 up. 55 up ini. 57-an ini, 57 58. Biasanya kalau ukuran ikan gede 55 up itu biasanya ekornya juga jarang yang gede banget. Bener, Ya kan? bener banget. Jadi kalau ikan istilahnya XL tapi ekor masih gede, ya bisa dibayangin lah dulu kalau waktu dia di kelas S-nya itu segede apa iya, segede ekornya. apa gitu. Ini contohnya di sini ada nih ikan ukuran 55 up ya Abang ya. 55. Dan ini gila banget ekornya bener-bener gede banget. Kebayang pas di 20 cm 30 cm-nya dia lebih gede lagi 35 kan. tuh pasti ya lebih dari badan lah. Lebih dari badan ya. Karena ini udah di ukurannya segini dengan badan selebar ini aja dia lebar ekornya sama dengan lebar badannya. Sama dengan lebar badannya ya. Oke lanjut Bang. Ini yang bawah nih. Wah ini kayaknya ikan-ikan yang pernah juara kayaknya. Iya, ini. dia udah 3 trofi ya yang ini. Udah 3 trofi ini. Nah, ada Matur Championnya juga sih. Matur Champion di mana? Pas di kontes di mana? Ini di Jogja Matur Champion. Oh pas di Jogja itu ya. Tahun udah setahun ya? Jogja. Setahunan ya? Pas tahun. Pas tahun ini ya. Wah keren Pas sih ini. tahun. Udah 3 kali berarti. Yang 2 kali masuk berapa?
Dia di All Star di IC Red tuh yang champion sama champion diadu tuh. Waktu itu juara berapa ya? Juara 3 ya? Juara 3 ya? Juara 3. Terus kemarin di Cia dia juara 2 karena memang dia lagi dibersihin base-nya. Jadi karena kemarin kegosongan, terlalu merah tapi sininya hitam, makanya kita turunin warnanya. Tapi ternyata malah dapat juaranya juara 2 ya, udah syukurlah gitu. Iya, masuk juara 2 lah kemarin di Cia kemarin kan? Ya di Cia kemarin dia juara 2. Nah ini teman-teman bisa lihat contoh ikan-ikan yang juara itu seperti ini. Ini bisa diterangin nggak Bang? Ini spek ini. Ini yang saya bilang tadi, ini ikan poin. Ikan poin. Bukan ikan mewah. Bukan ikan mewah tapi ikan poin. Ya, karena ekor dayungnya juga di atas standar aja gitu, dasi lebih dikit aja gitu. Cuman dia overallnya tuh bodinya tuh bagus, ya betul. Ya kan? Terus ekornya bener-bener rapet dan keras dan dia ada polanya gitu kayak kerang atau payung lah, jadi di ujung-ujungnya tuh oh iya dia ada kelelawar gitu loh, apa sih namanya? Beda-beda sih istilah orang. Kalau saya bilang sih ekor kerang, ada yang bilang ekor payung, ada yang Batman, ada yang Batman juga, iya betul ya, macam-macam sih ya yang ini. Persepsi orang aja lah itu. Tapi yang jelas ya banyak sih yang suka, juri sih banyak yang suka ikan begini karena susah cari selahnya gitu. Ikannya rapi, iya, ikan rapi. Nggak mewah tapi dia benar-benar ini ya. Poinnya penuh gitu. Oh berarti terisi dia semua lah. Kalau kontes itu mungkin nggak tergantung sama ikan mewah ya. Kalau ya benar. Karena kan tergantung posisinya gimana, kebutuhannya. Kita mau main kelas apa dulu nih, kan gitu. Ada S, ada M, ada L, ada XL kan gitu. Kalau di XL dan L itu dia poinnya yang dinya. Ya beda, kalau L sama XL itu bedanya nggak terlalu jauh ya. Tapi kan kalau kayak kita bicara kita mau main S, sama kita mau main di XL itu kan jelas terlalu jauh ya dari karakter penilaiannya. Karena kalau di S itu kan nggak mungkin dong warnanya itu udah di poin tinggi kan gitu, enggak kan gitu. Pasti lebih besar itu di anatominya, sama ya. keaktifannya, kayak renangnya kayak gitu. Tapi beda dengan di Excel. Kalau di Excel kan mungkin anatomi itu poinnya sudah lebih kecil, jauh lebih kecil lah daripada ikan es lah. Tapi warna jelas poinnya bisa sampai 40%-an lah. Oh berarti warna ya yang paling di ini. Benar. Paling besar poinnya. Paling besar poinnya ya kalau yang L sama XL ya. Betul. Oke lanjut bang. Ngeri-ngeri ikannya ngeri-ngeri. Nah ini juga nih kayaknya saya pernah lihat nih ikan ini nih. Ini ikan kesayangan. Ini ikan kesayangan ini. Ini ikan kesayangan. Ini kemarin yang turun kontes kemarin kan ini. Betul. Ini masuk berapa ini kemarin? Kemarin juara 2. Juara 2 ya. Kelas M. Ya. Di Aci itu kan? Iya benar, di Aci yang belum lama ini ya. Baru beberapa minggu yang lalu. Ya baru beberapa minggu yang lalu ya. Ini sama, ini bukan ikan mewah. Tapi ikan keren poin. Ikan poin tapi keren banget loh ini. Tapi dia mewah di kepala sih. Kepalanya mewah banget. Ya nyendok dia ya. Nyendoknya tuh enak ya. Jadi bukan turun doang, tapi ada naiknya lagi. Ya. Di ujungnya dia naik natural lagi. Gitu, sendoknya tuh natural gitu. Dan dia mungkin bisa bertahan ini ya. Kalau sendok kayak gini itu dia bisa bertahan sampai ukuran gede ya. Kalau yang begini sih emang enak sih dipertahanin ya. Kalau kita mau nanti diadu lagi di L kayak gitu enak, karena satu dari anatominya tuh udah pas lah ya, kita bicaranya pas, nggak berlebihan. Cuman dia ada kelebihan di kepala sama di bakat warnanya. Di bakat warnanya. Nah, ini ya, bisa dilihat lah. Ini kan mungkin kemarin lawannya itu emang ngeblok ya kan gitu. Cuman saya lihat kalau ini buat nantinya ngebloknya pasti lebih oke lah, karena dia karakternya tebel gitu. Warnanya itu tebel ya. Jadi nggak gampang drop. Ini dayungnya dia renangnya turun gini keren banget loh. Ya bawaannya dia bawaannya kayak gitu ya. Enak banget. Gaya renangnya dia turun-turunnya dayungnya. Anggun gitu, gaya renangnya anggun. Ini kan ikan kesayangan, berarti nggak dijual. Udah tertawar sih tapi. udah tertawar tadi ya. Udah. Tapi dilepas nggak ini? Dilepas karena dia ngasih harga 1 point something soalnya. Jadi dia bicara saya ikan kesayangan ya. Dia memberikan harga juga harga kesayangan, harga gitu loh, bukan kesayangan. Harga pasar gitu. Boleh nggak kasih bocoran ini sampai berapa nih? Ini ikan juara berapa kali ini? Baru sekali kontes kemarin, pertama kali. Kontes kemarin. Turun kontes. Ini biar teman-teman nggak penasaran kalau ikan kontes yang udah juara, ini bocoran dikit sebenarnya aja. Ini jangan jadi patokan deh. Iya, bukan cuman jadi karena ini patokan. Karena kesayangan ya kemarin
Di atas 100 dikit lah. Di atas 100 juta bro, 100 juta. Ini ukuran berapa tadi? 41. 41. 41. Ini masih paling kecil kemarin di M. Paling kecil ya ini ya. 100 juta. Udah saya pusing duluan. Kita lanjut ikan berkecil bang ya. Ini bahan sih, masih bahan. Oh ini juga, tapi gede ini bang ya? Ya, ini pas 54,5 55 lah ini. Mungkin sekarang 55 lah ya, pas lah buat L. Nah, ini ya kita persiapkan lah nanti ke depan kalau ada kontes kita bawa ini. Kita bawa ini bawa juga ini ya. Kalau untuk tanning biasanya abang pakai lampu apa sih? Pakai main. Pakai Kita main, pakai ya? main sesuai kebutuhan sih gitu. Kebutuhannya pakai apa. Cuman karena kita distributor main ya kita wajib main juga dong. Iya betul. Karena produk main ini memang dia ada berapa ini sih? Kalau untuk lampu tanningnya itu sebenarnya ada 3 macam. Ada 2700 Kelvin itu warna kuning, ada 13.000 itu warna putih, ada 6700 itu putihnya agak-agak kebiruan dikit lah ya. Ada kebiruan-biruan dikit ya. Sesuai kebutuhan. Jadi bukan berarti ini kalau tanning itu bukan berarti kalau semakin tinggi Kelvin ikan akan lebih cepat merah atau akan lebih merah. Salah gitu. Jadi yang benar gimana tuh? yang benar itu jadi gini. Kelvin itu adalah satuan cahaya, bro, kan gitu. Jadi bukan masalah semakin keras gitu, itu juga salah. Jadi kalau kita terlalu keras terhadap ikan untuk memberikan pencahayaannya, ikan juga terburuknya adalah stres. Hasilnya Stres, pasti ya. stres dan juga kedua kosong. Makanya harus nyesuaiin dan tergantung base. Jadi Tergantung kita base ya. saya sendiri pun kan seharusnya itu kan kalau tapi memang rata-rata ya kalau di rata-rata itu di ikan-ikan 45 cm ke atas itu lebih butuh pakai yang kuning 2700. 2700. Untuk di awal-awal ngeringin itu lebih butuh yang 13.000 Kelvin. Yang putih. Yang warna putih itu ya. Nah, ada juga yang di sini tuh ada yang ikan 50 cm ke atas, cuman saya masih tetap pakai 13.000 Kelvin. Padahal kan 13.000 Kelvin itu harusnya untuk ikan-ikan kecil ya, untuk munculin ring duluan. Cuman kembali lagi ke selera sama ke base ikan. Karena saya lihat progresnya pakai 13.000 Kelvin tuh warnanya itu lebih cerah ya. Oh, base ikan juga ngaruh ya? Ngaruh banget. Dia kan makanya kadang kan ada gimmick dari seller tuh kayak chili red, blood red. Ya betul ya. Itu gimana sih? Sebenarnya itu bisa dibentuk juga sih. Bisa dibentuk juga. Sekarang kalau kamu mau warna ikanmu merahnya lebih tua, ya kamu taruh aja tanningnya di background gelap, biru, hitam, itu merahnya pasti lebih tua. Jadi background juga pengaruh ya? Kalau kamu pengen warnanya cerah kayak cili-cili gitu, taruh di full putih. Di full putih ya. Nah kalau untuk tanning itu sendiri apa ada ukuran khusus nggak untuk akuariumnya? Misalkan buat tanning ukuran akuarium sekian. Sebenarnya komposisinya gini lah, minimal itu 2,5 panjangnya tuh 2,5 kali lipat panjang ikan. Supaya ikan juga masih nyaman gitu. Pak, karena itu tadi kuncinya mewarnai itu kita harus bisa bikin ikan itu nyaman dulu. Kita mau pakai berapa banyak lampu, mau berapa Kelvin, mau berbagai macam lampu, kalau ikannya nggak nyaman, nggak stres, nggak bakal merah. Aduh, susah naiknya. Susah, buang-buang waktu, buang-buang listrik juga. Iya betul. Nah, jadi karena memang beberapa ikan juga harus kita pahami nih. Kita sebagai penghobi itu harus pahamin ikan kita ini maunya gimana. Ya betul. Saya sendiri yang ikan sebanyak ini perlakuannya tiap akuarium beda. Nggak bisa saya samain. Jadi kita yang ngikutin ikan. Betul. Bukan ikan yang harus ngikutin kemauan kita, nafsu kita. Harusnya sih memang gitu ya. Kita harus paksa ya, karena kita udah rawat ya. Cuman kan kembali lagi gini, kayak ini ikan buat kontes. Saya kan menaruh harapan di dia. Ya, makanya saya ikutin dia dong. Oh iya betul. Timbal baliknya aja. Supaya dia bisa membanggakan saya kan gitu. Betul. Nah ini kan baru permulaan ya, di bawah nih katanya ada lagi di atas bang. Benar, di atas. Lebih banyak di atas. Lebih banyak di atas. Lebih banyak di atas. Katanya di atas di luar ruangan ya. Benar. Outdoor ya. Di outdoor. Nanti kita ke atas ya. Boleh lihat ke atas nih teman-teman. Kita mau naik ke atas, mau lihat yang di outdoornya ya bang ya. Oke. Gas. Agak curam ya. Aduh, ngeri juga ini. Buset, gak ngeri bang, ini di lantai 3 maksimalin tempat buat ikan, yang buat orang mah minimalis aja. Wow. Ini nggak di outdoor ini. Yang di outdoor di sebelah. Oh, ada lagi. Ada lagi di sebelah. Ini lain lagi ini. Ini lantai 3 ya. Ya, indoor lantai 3-nya. Wah, ini di sini campur ya, Bang ya? Ya, ini ukurannya kecil-kecil sih, banyak esnya di sini. Banyak yang esnya juga. Cuman, ya.
Es yang di sini rata-rata udah punya orang sih. Udah punya orang, udah Ah. siap semua. Ya kayak ini contoh ini Filipina, ada yang Korea gitu. Beberapa lah. Keluar bang? Iya. Oh berarti abang itu suka jual ke luar juga ya? Ya. Luar biasa. Ternyata nggak cuman pasar lokal doang ya. Ya harus dong, kan kita ini salah satu yang membanggakan dari Indonesia Iya, dong. betul. Kita perkenalkan juga dong ke sana. Betul. Walaupun Luar bukan biasa. saya yang mengawali ya, saya Iya. cuman penerus. Tapi memang luar biasa banget ya kalau buat para seller-seller yang bisa nembusin ke luar negeri ya, karena memang memperkenalkan arwana Indonesia ini kan super ini asli dari Indonesia itu sendiri kan. Benar. Apalagi kan sekarang ini kan udah diputuskan sama Kementerian Kelautan kan kalau bahwa ini kan arwana super red ini udah jadi ikonnya Indonesia, Oh, ikon betul. ikan hiasnya Indonesia. Nomor Rajanya. satunya tuh arwana super red. Rajanya ikan hias, arwana super red. Dan udah banyak edaran juga tuh, jadi di setiap instansi atau badan-badan dinas pemerintahan di kantornya itu wajib memelihara arwana Wajib super red. memelihara. Benar. Nah itu Luar tuh, biasa. buat seller-seller tuh yang punya kenalan di instansi pemerintahan tembusin tuh. Ya betul. Udah ada iya. edarannya kok dari Oh, itu presiden udah ada ya? langsung. Udah ada. Berarti Saya diwajibkan udah terima. gitu ya? Saya udah terima edarannya. Oh. Jadi harus ada super rednya gitu di dalamnya ya? Ya. Karena sebagai ikon dari Indonesia ini Betul. arwana super red ini ya. Betul banget. Luar biasa banget, keren banget. Boleh yang merah, yang paling merah di sini di mana bang? Kalau yang di dalam sih itu sih paling merah ya. Kita lihat yang merah nih, kalau dibahas semua yang satu-satu wah lama banget. Jadi banyak banget sih ikannya. Iya. Kita yang merah aja dulu. Oke. Yang merah. Nah, wah ini lebih panjang ya ekornya dari yang bawah ya? Ekornya apa? Dayungnya, Heeh. ya dayungnya lebih panjang lagi dari yang di bawah tadi. Wah gila ini. Hmm. Tembus ke belakang nyampe ke layar. Anus, ya ini sampai nempel layar dikit sih, dikit bang. Iya nyampe layar loh ini. Benar, ini panjang banget. Panjang banget. Ini ukuran berapa ini bang? Ini 45 sentian. 45 sentian ya? 45 sentian. Bisa ini main ini? Besok kita bawa ke Bali. Mau ke Bali? Besok ini ke Bali. teman Kita ini. coba ini ke Bali besok. Ada apa dari CP3 Naga support terus nih dari apa mau kontes-kontes. Insya Allah lah, tiap kontes kita harus support ya karena ya dari situlah ya kita juga bisa dikenal kan gitu. Jadi Ya, insya betul, Allah kita betul. bakal selalu hadir lah gitu. CP3 Naga selalu terjun, selalu support pokoknya kontes di mana-mana Amin. ajar terus ya. Ajar pokoknya. terus, gas. Yang penting happy. Yang penting happy untuk hobi. Harus happy. Harus dong, happy betul. gitu. Ini warnanya cerah banget loh, warna merahnya loh. Bener, karena base awalnya dia metalik sih. Base awalnya metalik ya. Metaliknya metalik pasir gitu modelnya. Jadi dia ya enak lah kalau yang metalik pasir gitu base-nya. Jadi warnanya cerah-cerah gitu. Cerah-cerah ya. Itu base itu dari genetik itu sendiri ya. Dari genetik bawaannya. Di genetik bawaannya ya. Cuman kalau kita mau nge-treat itu memang bisa, cuman ya nggak sebagus yang bawaannya ya. Kalau kita mau ngebersihin base-nya, kita taruh di full putih gitu bisa. Bisa. Cuman ya nggak bisa ya secerah yang aslinya sudah Aslinya, begini. yang gitu. bawaannya ya ininya. Oke, kita lanjut yang di luar, katanya ada yang Boleh. di luar ya. Nah. Oke, kita lanjut yang di luar. Nah ini outdoornya. Wow, keren banget ini di luar. Udah kayak kafe-kafe nih. Kalau malam enak ya. Ya buat nongkrong sih ini. Emang Buat nongkrong ya. Kalau siang ini gimana kalau siang? Kalau siang ya kayak kita lagi berjemur di pantai lah rasanya. Karena ini jemur di pantai ini berarti ini masuk semua ya. full outdoor ini, jadi Kena dari matahari matahari semua ya? pagi sampai terbenam, dari terbit sampai terbenam kena ini. Buset dah, dari pagi Atapnya kan juga bening kan ya, jadi memang sengaja dibikin begini ya untuk progres ikan juga. Ngirit listrik coy. ngirit listrik ya, betul. Jadi lampu ini kering. pertamanya gimana ini kok bisa konsep kayak gini sih? Ini kalau malam udah kayak kafe, kalau siang kayak di pantai gitu buat berjemur. Benar. Kalau awalnya sih ya konsepnya sih saya lebih kembali lagi fokusnya ke ikan. Saya bangun lantai 3 ini ya untuk jemur ikan. Buat jemur ikan. Buat jemur ikan karena ya satu buat ngirit lampu tanning biar nggak 24 jam. Iya, betul. Jadi cuma 12 jam doang karena lampu tanning juga nggak bisa tembus dong, kalah sama matahari kan. Kalah sama Makanya matahari, diganti ya. mataharinya. Terus saya pikir-pikir kok saya malah lebih sering di sini ya untuk ngilangin capek gitu ya, Oh, bersantainya di di atas, sini. ya, santainya di akhirnya atas ya. Saya bikin mini cafe lah di Ke sini. mini gitu. kafe ya, luar biasa banget loh ini di sini nih. Kalau ikan-ikan merah yang juara di sini ada nggak kalau di sini? Di sini rata-rata yang di sini sih paling cepat keluar sih ikan juaranya. Tapi masih ada satu tuh yang juara 2 kelas S dulunya.
Kelas 2. Juara 2 di kelas S. Kelas S. Cuman sekarang udah M. Udah M Ini sekarang lagi ya? progres buat turun M. Oke, kita lihat Bang. Kita lihat yang juara aja dulu nih. Kalau dibahas semuanya lama ini. Iya. Yang mana Bang nih? Ini. Oh ya ada satu lagi tuh ya, tapi di kontes-kontes online dia belum ke offline sih. Oh, dia Tapi kontes pialanya udah banyak di ya? kontes online-nya dia. Oh, tapi ini udah M ya? Ya, sekarang udah M. Dulu di S-nya dia 1 tahun lalu di Jogja. Dia di S. Waktu itu masih ukuran 30. Salah satu paling kecil sih, karena waktu itu S-nya tuh sampai 40. Ini waktu itu saya turunin tuh masih 35-36 sentian lah. Juara 2 dia. Terus sekarang ya udah 45-an ya. 45 cm. Tapi dia masih posturnya masih keren loh ya. Benar, ini Iya kan? mirip banget sama yang tadi yang di bawah ya? Champion tadi. Champion ya. Dari ekornya, tulang dayungnya, kepala yang punya base-nya. Kayaknya adiknya deh ini. Karena adiknya ya. Kayaknya adiknya ini, cuman saya dapatnya dari orang yang berbeda. Orang berbeda juga ya. Karena memang ikan kecil itu kayak gini, gede di ukuran segini itu belum tentu. Belum tentu. Jadi istilahnya karena kembali lagi nih kalau kita bicara kan banyak nih orang nih punya pola pikir tuh, wah saya mau main ikan kontes tapi saya beli yang kecil supaya harganya lebih terjangkau. Bener kan, sebenarnya seperti itu benar. Harganya terjangkau, cuman di situ nggak akan pernah ada garansi. Ya, gedenya itu kayak gimana ya? Gedenya itu bakal kayak gimana? Mau kata indukannya bagus, kalau anakannya tuh belum tentu pasti bagus. Malahan terkadang dari indukan yang biasa anakannya juga bagus karena ada kelainan genetiknya atau gimana. Iya, betul. Tergantung rawatannya juga. Tergantung rawatan juga ya. Nah, kalau kita waktu kecilnya terlalu pus makan, badan terlalu besar, pertumbuhan daging sama ekornya kan kalah, jadi kebanting, ekornya nggak bisa gede. Luar biasa nih, ilmu teman-teman nih, ilmu nih. Ya, pengalaman lagi. Kalau saya tahu ikan kecil itu bakal bagus gedenya, ya saya nggak mungkin beli ikan gede dong. Iya dong, beli yang kecil aja yang iya kan udah jelas cuan saya, ya kan gede-gedein aja. Iya. Tapi kan nggak semudah itu gitu. Iya, betul. Karena pasti berubah. Jadi kan size itu makin gede. Bener. Dari tadinya nyendok jadi nggak nyendok bisa jadi juga kan ya? Bisa jadi, benar. Saya satu pengalaman nih yang saya pernah nih. Saya pernah sortir ikan dari 50 ekor lebih lah. Itu aja udah di size 25 sentian ya, 25 sampai 27 cm. Dari 50 ekor lebih itu saya ambil itu 8 ekor. 8 ekor. 8 ekor itu speknya gila-gila semua. Dayung sampai semua ekor gede semua. Gede semua. Saya gedein masing-masing satu-satu semua. Ada satu yang paling kecil paling jelek. Itu saya sih paling kecil kalah makan karena waktu sebelumnya saya konteng ya. Paling kecil paling jelek lah. Ekornya paling kecil, dayungnya nggak paling panjang sendiri. Itu benar-benar paling jeleknya lah saat itu ya. Sekarang ikan itu posisinya udah itu ada di tempat simpanan saya di rumah yang satunya. Itu posisinya sekarang udah 38-40 cm lah sekarang. Cakep. Itu yang paling jelek, itu paling bagus sekarang. Tuh kan. Siapa yang bisa jamin? Iya, betul. Yang jelek aja kan benar. Kita nggak tahu kan. Malah yang paling bagus dulu lari speknya. Iya, bisa pakai kontes. Padahal kecilnya wow. Mungkin kalau waktu itu saya turunin kelas XS ya ada potensial, ada kansnya untuk juara ya. Saat itu. Tapi untuk sekarang yang masuk beranjak untuk kelas M, kalah dia. Malah yang paling jelek dulunya. Itu paling bagus asli. Itu sendiri pengalaman saya ada di situ. Saya lihat yang merah loh, sebelah sana ada yang merah. Nah, itu yang tadi saya bilang beberapa Coba kali ini ya. kontes online ya. Oh, ini yang kontes online itu ini ya? Ini ya? Nah, ini ikannya. Ini ada udah beberapa piala di kontes online lah ya. Ya ini karena memang ya bagus sih, memang ikannya bagus. Iya, merah ini, juga di sini ya. Ini yang saya bilang, ini saya pakai kuning 2.700. Ini 2.700 ya? Benar, kebutuhannya karena ikan gede juga dan dia cocok sama 2.700. Juara berapa kemarin ini? Di ini? Beberapa ada yang juara 2, ada yang juara 4, beberapa 3 piala. Oh, 3 piala ini. Atau 4 malahan saya lupa. Karena kita support aja ya, jadi karena kita waktu itu nggak ada ikan, ya udahlah ikan ini turunin. Gitu. Biasanya kan tempat nongkrong biasanya kalau ini ada ikan bagus yang kesayangan. Benar, cuman ikan kesayangan di sini sih paling ada sih di dalam ini yang ikan baru, ikan kelas S. Ikan baru buat es Bali besok. Buat es Bali. Yang tadi bukan? Bukan, ada di bawahnya tadi. Ada yang ada di bawah? Ada. Lihat dulu dong, boleh. Lihat ya. Balik lagi. Oke, berarti ininya. Nah, ini yang mau saya pakai es di Bali. Gila, ini ekornya gede juga ini. Ya.
Bulat kayak kepalanya gini ya. bagus. Kepalanya nyendok juga ya. Nah itu wajib kalau di kelas SN anatomi itu. Anatomi diwajibkan ya. Poin paling tinggi lah, makanya kita harus perhatikan tuh kepalanya itu. Kadang-kadang kan kebanyakan ikan itu kan dia mewah di bodinya kotak, lebar, ekornya gede, daunnya panjang, cuman nggak dapat di kepala. Sedangkan kalau di kelas S saya lihat trennya 2 tahun belakangan ini ya, juri-juri tuh lebih suka ikan-ikan yang nyendok gitu. Ikan-ikan yang nyendok, Itu menurut ya? saya ya, menurut saya. Tapi silakan kalau orang lain berpendapat lain gitu. Nah, menurut saya trennya jurinya lebih suka yang sendok-sendok. Ini di kelas E berarti ya? Ya, ini bakal saya bawa di kelas S. Baru dapat sih ini kan, makanya belum berwarna. Oh ini baru datang ini? Ya udah 2 minggu lah Oh, ya. 2 mingguan ya. 2 minggu, makanya ini mau kita treat lah. Karena kelas S kan warnanya poinnya nggak terlalu tinggi. Ya. Jadi cukup lah 2 bulan buat asal ada warnanya. Gitu. Asal ada warnanya ya. Nah untuk ikan ini sendiri speknya menurut abang gimana sih ini? Ikan semi mewah kalau ini. Semi mewah ya. Kok bisa semi Dibilang mewah? poin, tapi ada kelebihan di dayung sama ekornya. Iya. Gitu ya, semi lah ya. Ikan enak aja lah gitu saya bilangnya. Iya dia Ikan dayungnya sih enak banget ya. Dayungnya enak, jogetannya kayak renangnya enak, Iya. mentalnya bagus, kepalanya bagus. Ya tinggal hokinya aja. Tinggal hokinya aja dan ada mata ada turun dikit gitu mah Nanti kita gampang. lurusin Itu lah. mah gampang ya. Sekarang warnain dulu aja. Warnain aja dulu ya. Biar semakin DE dulu. Oke, jadi mungkin itu aja untuk vlog hari ini. Saya ucapkan terima kasih nih buat Bang Doni Sama-sama, saya yang juga udah terima diizinin mampir ke sini malam-malam datang ke sini. Nggak apa-apa, enakan malam. Kalau nggak panas kita. Kalau siang panas ya. Panas banget. Kalau malam udah kayak kafe di ya. Di sini. Enggak aja. Tempat Tempat santai aja. Tempat santai nongkrong dong. Dan di sini juga ada teman-teman, ada Mas Dewe dan teman-teman yang lain dari CP3 Naga ya. Oke, jadi mungkin itu aja. Makasih lagi sekali lagi. Makasih banget nih buat Bang Doni ya. Semoga apa ininya makin sukses lah ke depannya. Amin, Dan ikan-ikannya sukses juga buat Mas Roman. amin 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 dan ikan-ikannya makin merah dan banyak yang juara. Nanti kita ketemu di Bali ya. Siap. Kita mau berangkat ke sana ya. Berangkat, gas. Oke, jadi itu aja mungkin vlog hari ini. Saya ucapkan terima kasih buat semuanya yang udah nonton, like, komen dan subscribe-nya dan saya ucapkan salam halus.